Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la mudin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berjumpa ya melalui virtual walaupun hanya suaranya ini untuk pembekalan KPM IAIN Madura di posko 118 ya dengan saya sendiri Al-Babur Rahim. Bisa juga dipanggil dengan Albab ya seperti itu, Bapak Albab seperti itu. Di sini untuk pembekalan KPM saya akan menjelaskan secara singkat ya terkait masalah pembekalan KPM IAIN Madura untuk posko 118. Di sini saya menggunakan video ya sedikit ya, video singkat ya untuk memastikan bahwa kalian sudah memahami bagaimana nantinya untuk pelaksanaan PKM ya, KPM ya, pelaksanaan KPM di tempat masing-masing. Di sini saya sedikit menjelaskan ya. Yang pertama ini untuk pembekalan KPM posko 118. Yang pertama adalah tema ya. Tema pada saat ini yaitu temanya tentang mahasiswa dan masyarakat bekerja bersama bangkit dan tetap tangguh di tengah pandemi COVID-19. Artinya di sini ini adalah tema yang diangkat oleh LP2M ya seperti itu. Jadi mahasiswa dan masyarakat saling bekerja bersama untuk bangkit dan tetap tangguh di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya di sini pelaksanaan KPM ini dari tanggal 9 Juni nanti ya dan tanggal 17 Juli 2021. Jadi inilah pelaksanaan KPM, silakan diingat-ingat. Terus untuk tanggal 21 dan 26 Juni libur karena ini adalah pekan UAS. Jadi untuk tanggal 21 sampai 26 ini tidak ada kegiatan KPM ya seperti itu. Jadi di sela-sela 9 Juni sampai 17 Juli 2021 ini tidak ada 21 sampai 26 Juni ini tidak ada karena UAS ya, UAS akhir semester seperti itu. Terus di sini pengunggahan artikel dan KPM ya, ini tanggal 18 sampai 24 Juli 2021. Jadi setelah pelaksanaan KPM silahkan kalian ini menyiapkan laporan artikel ya. Artikel mungkin sudah ada pedomannya bagaimana artikel dan laporannya. Jadi ada dua ini sebagai bentuk penilaian ya. Penilaian untuk KPM kalian. Terus ini penilaian, ini adalah masa penilaian. Masa penilaian itu tanggal 25 Juli sampai 5 Agustus 2021 ya. Jadi setelah kalian itu sudah mengunggah artikel ya, terus laporan KPM, nanti penilaian ini dari saya tanggal 25 Juli sampai 5 Agustus. Terus program kerja di sini, program kerja diusahakan terkait dengan kemampuan literasi ini berdasarkan dari arahan LP2M ya seperti itu. Boleh untuk di luar itu tidak masalah, tapi ini adalah sebagai bentuk anjuran dari LP2M ya, misalkan tentang kemampuan literasi desa. Terus selanjutnya ini cakupan program kerja, yaitu di dalam desa ya, dalam tingkat desa. Artinya bukan hanya satu kelurahan saja, bisa di berbagai satu desa, di berbagai kelurahan atau di berbagai dusun. Misalkan di masjid beda dusun tidak masalah, musola, sekolah atau lembaga, tempat usaha dan sebagainya. Yang penting mengacu pada program kerja yang sudah kalian rancang. Terus tempat KPM ini berdasarkan tempat tinggal sekarang. Boleh tidak sesuai KTP asal benar-benar fakta. Jadi jangan dibuat-buat. Oh saya dari desa misalkan Galis, maunya saya di Pakung karena ada temannya. Jadi pura-pura saya sudah ada di Pakung atau pura-pura saya sudah ada di tempat lain karena ada temannya seperti itu. Itu tidak boleh ya. Ini namanya penipuan. Ini namanya penipuan seperti itu. Jadi tidak boleh. Nah, jadi memang benar-benar misalkan memang dari kecil memang tinggal di
pada mau orang pakai tenan misalkan. Nah, itu tidak masalah karena memang sesuai dengan kenyataan seperti itu ya. Nanti bisa di list nanti siapa saja yang berdasarkan tempat tinggal tetapi beda KTP. Terus selanjutnya ini peserta KPM diperkenankan bergabung dengan peserta lainnya. Ini tidak masalah, satu desa beda posko, itu tidak masalah. Posko 118 bisa berbaur dengan posko yang lainnya. Di sini asalkan berada di satu desa dan maksimal itu 4 sampai 5 orang. Jangan sampai 10. Karena kasihan juga lembaganya. Kalau 10 orang banyak, ini kan sekarang masa Covid ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi sampai 4-5 orang dalam satu program kerja ya, seperti itu, satu kegiatan program kerja, tetapi nanti tentunya laporannya itu harus beda ya, jangan copy paste seperti itu. Selanjutnya di sini peserta KPM tergabung dengan posko lainnya wajib membuat laporan masing-masing yang berbeda walaupun satu program kerja ya. Jadi walaupun satu program kerja, bagaimana meningkatkan literasi desa melalui apa seperti itu. Jadi melalui baca di perpustakaan desa seperti itu. Jadi laporannya itu masing-masing walaupun satu program kerja seperti itu. Karena ini KPM mandiri, bukan KPM yang sebelumnya. Kalau KPM sebelumnya itu memang satu program kerja di satu wilayah dengan beberapa kelompok yang telah ditentukan. Seperti itu. Terus pelaksanaan KPM. Ini fokus satu program kerja ya. Jadi bisa lebih fokus ya. Jadi seharusnya memang lebih fokus. Namun setiap hari harus ada kegiatan. Jadi misalkan pendampingan membaca anak di usia di tingkat TK ataupun tingkat MI madrasah ya, seperti itu. Itu pendampingannya seperti apa? Setiap harinya apa? Itu jadi ada kegiatan seperti itu. Diusahakan seperti itu. Ya. Terus laporan mingguan setiap pekan harus dilakukan berdasarkan form yang sudah disediakan dengan dibuktikan tanda tangan di samping dan di bawah dalam laporan seperti itu ya. Ini terus ini tanda tangannya lembaga ya. Ini untuk ini adalah tanda tangan dari tempat ya, dari tempat yang kalian tempati. Misalkan kalau musola itu gurunya atau pengasuhnya. Kalau di lembaga ataupun sekolah itu kepala sekolahnya. Kalau di balai itu kepala desa. Nah, seperti itu. Ya, kalau mingguan ya. Jadi setiap minggu, setiap hari itu kan harus ada tanda tangannya. Terus laporan mingguan wajib melampirkan bukti fisik. Nah, jadi setiap hari jangan lupa difoto, jangan lupa di video walaupun singkat seperti itu. Dan ada narasi teksnya seperti itu. Ada narasinya. Setiap hari itu ada narasinya, apa pekerjaannya seperti itu. Yang ditandatangani DPL untuk diunggah ke aplikasi Sipol seperti itu. Nanti akan ada resnya, kan ada tujuannya apa dan sebagainya. Itu di unggahan ya di sini. Nah, di sini ada tujuan dan sasaran seperti apa. Jadi ada narasinya juga. Jadi fotonya bukan hanya foto. Terus laporan di sini laporan program kerja dimulai hari pertama pelaksanaan sampai akhir. Ya, ini adalah program kerja. Jadi kalau program kerja ini, laporan program kerja ini ditandatangani oleh DPL. Kalau yang 1 bulan, ya program kerja itu ditandatangani oleh DPL. Kalau mingguan itu ditandatangani oleh tempatnya atau pengasuh-pengasuh ataupun yang memiliki wewenang di tempat yang dijadikan kegiatan KPM seperti itu. Terus pelaksanaan KPM yang telah berakhir harus menyertakan laporan KPM dan artikel sesuai dengan program kerja yang dilaksanakan. Ini ada masalah, ada potensi, ada peluangnya seperti apa ya. Jadi bisa dicari bagaimana disesuai dengan pedoman seperti apa laporan dan artikelnya.
Terus untuk program kerja Posko 118 sudah bisa mulai disiapkan dengan meminta saran dan pertimbangan kepada dosen DPL untuk disetujui. Jadi silakan kalian sudah memulai untuk menyusun program kerja dalam 1 bulan seperti apa program kerjanya. Terus peserta yang mengajukan pindah tempat yang tidak sesuai dengan KTP karena berdasarkan tempat tinggal bisa meminta persetujuan DPL. Jadi silakan bagi yang tidak sesuai dengan KTP ya nanti buat daftar hadir siapa saja yang tidak sesuai dengan KTP. Karena ini mestinya kan tidak semuanya sesuai nanti tidak sesuai dengan KTP, tapi ada yang sesuai dengan KTP seperti itu. Selanjutnya hal yang belum jelas di sini bisa ditanyakan di WA group, nanti bisa dikomunikasikan di WA group. Terus setiap informasi di grup DPL akan saya sampaikan ke grup WA Posko 118 secara berkala. Nantinya kalau ada informasi di grup DPL ya, nanti akan saya sampaikan di grup WA Posko 118. Mungkin hanya ini tambahan secara singkat ya pembekalan. Kalau tidak bisa nanti ditanyakan di grup WA. Jadi ini program kerja ya. Ini jangan sampai kembali. Ini contoh program kerja KPM Madura 2021. Ini program kerja. Ini 1 bulan. Jadi 1 bulan ini yang harus ditandatangani oleh DPL. Sedangkan ini form laporan mingguan KPM. Ini harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang ada di sana. Misalkan kepala sekolah, kepala desa, ataupun yang lainnya seperti itu ya. Mungkin hanya ini tambahan dari saya atau penjelasan terkait masalah pembekalan KPM Posko 118. Mungkin saya akhiri, saya cukupkan, nanti bisa ditanyakan kembali di grup WA 118. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.